Nobita dan Shizuka sedang melihat indahnya langit di sebuah bukit. Tiba-tiba saja Shizuka ingin pulang karena di rumahnya ada seseorang yang akan mengajari Shizuka belajar. Nobita sontak kaget karena di sampingnya sedang ada dirinya. Tapi Shizuka memilih untuk pulang untuk menemui guru belajarnya. Ketika sampai rumah, Nobita menangis di hadapan ibu dan Doraemon. Saking sedihnya Nobita sampai jalan sempoyongan. Ibu dan Doraemon bingung melihat tingkah Nobita. Di kamar, Doraemon berusaha untuk menenangkan Nobita. Setelah mengetahui permasalahannya adalah Shizuka, Doraemon mencoba mengembalikan perasaan semangat Nobita. Doraemon menjelaskan kalau di masa depan nanti Nobita akan menikah dengan Shizuka, jadi Nobita tidak usah khawatir. Namun untuk mengetahui lebih jelas mengenai Shizuka, Doraemon mengeluarkan cat tembus pandang untuk dipakai oleh Nobita. Dengan cat tersebut, Nobita menjadi transparan dan tidak terlihat. Dengan begitu, Nobita dapat mengawasi Shizuka tanpa ketahuan. Nobita pergi ke rumah Shizuka untuk mengeceknya. Ketika membuka pintu, ibu Shizuka bingung karena tidak ada orang. Nobita terkejut ketika melihat ada sandal laki-laki di rumah Shizuka. Benar saja di dalam ada seorang laki-laki yang sedang menjadi guru belajar Shizuka. Sepertinya laki-laki tersebut adalah seorang kakak kelas SMA. Nobita sangat kesal melihatnya. Apalagi ekspresi Shizuka juga berbunga-bunga kepada kakak kelasnya. Ingat umur woi, lu masih bocil anjir. Bisa-bisanya anak SD suka sama anak SMA. Melihat tingkah laku mereka berdua membuat Nobita sangat kesal. Sampai teriakan Nobita disadari oleh mereka berdua. Karena Nobita tembus pandang, jadi mereka tidak bisa melihatnya. Sepertinya Shizuka menyukai guru belajarnya karena dia sangat berkarisma. Lihat saja ketika sang guru sedang menerangkan kepada Shizuka. Nobita hanya bisa terdiam melihat Shizuka dan guru belajarnya berbisik dan saling bercengkrama. Karena sudah tidak tahan melihatnya, Nobita pun berteriak. Shizuka dan guru belajarnya bingung karena mendengar sebuah suara tapi tidak ada wujudnya. Tiba-tiba saja datang ibu Shizuka sambil membawa sebuah kue. Sepertinya ibu Shizuka juga sedikit tergoda karena melihat guru lesnya Shizuka yang sangat berkarisma. Apalagi dia juga masih muda. Untuk menghilangkan rasa kesalnya, Nobita memakan semua kue yang ada di piring. Setelah itu Nobita pulang sambil menangis. Semuanya terkejut karena kue di meja tiba-tiba habis. Setelah pulang, Nobita meniru gaya Shizuka dan ibunya ketika memuji guru lesnya. Nobita merasa sedih dan juga kesal karena hati Shizuka dan ibunya beralih ke guru belajarnya Shizuka. Nobita meminta bantuan Doraemon untuk membantunya. Doraemon mengeluarkan sebuah alat ajaib yang bernama Gachi Gachin. Barang siapa yang memakannya, orang tersebut akan berubah watak menjadi tidak disukai orang. Di sisi lain, guru belajarnya Shizuka berpamitan mau pulang. Shizuka ikut untuk mengantarkannya pulang. Nobita yang melihatnya merasa kesal dan ingin memberikan permen Gachi Gachin. Namun sayangnya Nobita malah dikejar oleh seekor anjing. Walaupun Nobita tidak terlihat, namun aroma tubuhnya bisa dirasakan oleh anjing. Nobita pun berusaha berlari untuk menghindari kejaran anjing. Namun usaha Nobita gagal, Nobita masih tetap tidak bisa lepas dari anjing tersebut. Setelah dikejar anjing, kali ini Nobita akan melancarkan aksinya, yaitu memberi guru lesnya Shizuka permen Gachi Gachin. Melihat ada target di sana, Nobita melemparkan permen Gachi Gachin ke mulut guru les Shizuka. Namun permennya gagal masuk karena guru les Shizuka bergerak terus. Nobita yang terlanjur kesal langsung menggelitikinya. Dengan cara tersebut, Nobita bisa memasukkan permennya ke dalam mulut. Setelah permennya berhasil masuk, guru tersebut langsung seketika berubah menjadi tegas dan kasar. Shizuka diseret dan dipaksa untuk kembali belajar. Nobita senang karena rencananya berhasil. Di rumah Shizuka, sang guru memarahi Shizuka habis-habisan. Shizuka berusaha untuk berbicara lembut, namun tetap saja guru lesnya menggertaknya. Suara kegaduhan tersebut sampai membuat ibu Shizuka terkejut. Sesampainya di rumah, Nobita menjelaskan kalau dirinya sedang senang karena telah berhasil membuat Shizuka kecewa dengan guru belajarnya. Hari ini ibu Nobita menyewa guru privat belajar untuk Nobita. Betapa terkejutnya Nobita, ternyata guru privatnya adalah orang yang sama dengan guru privat Shizuka. Hari ini teman-teman sedang bermain video game di rumah Suneo. Gamenya sangat seru karena berpetualang melawan monster jahat. Giant dan Shizuka berhasil memenangkan game tersebut. Suneo menjelaskan kalau dia masih mempunyai banyak game yang lebih seru dan tentunya levelnya lebih sulit. Nobita tidak diizinkan ikut bermain karena Nobita payah. Suneo menantang Nobita untuk bertarung video game. Setelah pulang, Nobita bercerita dan memohon bantuan Doraemon untuk membantunya. Melihat wajah Nobita yang kasihan, Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya yang berbentuk helm dengan game konsol. Tiba-tiba saja datang ibu Nobita dengan membawa pancake. Dengan menggunakan helm dari Doraemon, Nobita bisa membuat seolah-olah dirinya sedang dalam permainan. Visualnya bisa berubah sesuai dengan yang Nobita inginkan. Game yang akan dimainkan Nobita adalah menangkap pancake. Dalam waktu 3 menit, Nobita harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan cara menangkap pancake yang dilempar oleh ibu.
Setelah game over, Nobita memutuskan untuk pergi keluar dan menciptakan sebuah game petualang baru. Nobita mengubah visual kota menjadi sebuah game. Nobita dan Doraemon akan berpetualang menyusuri kota. Baru saja game dimulai, tapi Nobita malah terpeleset kaleng soda dan terjatuh ke selokan. Kaki Nobita pun menjadi kotor. Nobita dan Doraemon pergi ke suatu tempat untuk mencari item kaos kaki untuk Nobita. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari sebuah misi. Namun sayang seribu sayang, Nobita harus melewati musuh dulu. Musuh Nobita kali ini adalah seekor anjing galak. Karena perbedaan level yang sangat jauh, Nobita dan Doraemon memutuskan untuk lari kabur saja. Namun jalan yang mereka ambil buntu yang membuatnya tertangkap oleh sang anjing. Setelah lolos dari amukan anjing, sekarang Nobita harus menghadapi Pak Guru. Nobita kena marah Pak Guru karena nilai Nobita selalu jelek dan malas untuk belajar. Lagi-lagi Nobita memutuskan untuk kabur saja karena level Pak Guru sangatlah tinggi. Ya, setelah lolos dari kejaran Pak Guru, Nobita dan Doraemon melanjutkan perjalanan menuju lapangan bermain. Di sana mereka bertemu dengan musuh kecil, seekor tikus. Karena Doraemon takut dengan tikus, membuat gamenya berakhir karena Doraemon terkalahkan. Datanglah teman-teman menghampiri Nobita. Nobita pamer kalau dirinya sekarang mempunyai game yang seru dengan memakai helm konsol di kepala. Mereka semua dapat bermain game yang diciptakan oleh Nobita sendiri. Nobita mengubah visual rumah Paman Kaminari menjadi sebuah kastil di dalam game. Mereka harus menyelamatkan Putri Shizuka yang disandra. Game telah dimulai, Nobita langsung bergegas maju. Semua orang mempunyai caranya masing-masing. Intinya mereka semua berlomba untuk menyelamatkan Putri Shizuka. Perjuangan mereka tidaklah mudah karena harus melawan Paman Kaminari yang berhasil sampai dulu ke atas dan menyelamatkan Putri Shizuka adalah Doraemon. Game dimenangkan oleh Doraemon dengan roti sebagai hadiahnya. Suneo kesal, lalu merebut helm milik Nobita. Suneo akan membuat permainan game yang lebih seru dibanding Nobita. Suneo merubah visualnya tampak seperti markas iblis. Dengan Suneo sebagai ketua, mereka akan mengalahkan monster yang berkeliaran di sana. Teman-teman yang lain tidak bisa berbuat apa-apa karena persenjataan mereka tidak sekuat milik Suneo. Lihat saja, bukannya bertarung Shizuka malah membuat daging panggang. Giant yang marah langsung memberi salam olahraga ke Suneo. Giant merebut helmnya karena dia ingin menjadi seorang MC. Sekarang Giant adalah seorang MC dan teman-temannya hanyalah NPC. Yang dilawannya sekarang adalah bos akhir. Raja terakhir kalah dengan tebasan pedang Giant. Tiba-tiba saja kastilnya bergetar dan muncullah sosok misterius. Ternyata sosok tersebut adalah Ibu Giant. Dialah raja terakhir sesungguhnya. Saluran televisi saat ini sangat membosankan bagi Suneo. Suneo ingin membuat salurannya sendiri di televisi. Suneo ingin menayangkan sesuatu yang seru di dalamnya. Suneo sengaja membuat Doraemon kesal dengan cara mengejeknya. Doraemon yang tidak terima langsung mengeluarkan alat ajaibnya berupa kamera syuting dan juga penanda. Jika penanda tersebut diletakkan di televisi dan kamera diarahkan ke sebuah objek, maka objek tersebut akan muncul di layar televisi. Doraemon juga menggunakan alat pengubah latar sebagai pendukung untuk merubah backgroundnya. Doraemon dan Suneo sekarang akan bersaing. Suneo akan membuat saluran yang disukai banyak orang. Tugas Nobita adalah membagikan penandanya ke semua orang supaya mereka dapat melihat saluran Suneo di televisi masing-masing. Acara saluran pertama Suneo adalah mukbang. Suneo menjadi seorang food vlogger dan mereview makanan di sebuah kedai. Doraemon terlihat kurang senang dengan acara TV yang dibuat Suneo. Doraemon memutuskan untuk pergi keluar guna membeli dorayaki. Namun kedai warung dorayakinya malah tutup. Doraemon dikejutkan dengan antrian panjang di salah satu kedai. Kedai tersebut rame adalah efek dari acara TV Suneo. Doraemon lalu bergegas untuk pulang dan melihat acara TV Suneo. Giant sedang bermain pesawat remote control milik Suneo. Suneo berkata kalau mainannya sudah mulai rusak. Giant kehilangan keseimbangan yang membuat pesawatnya terjatuh. Suneo menyuruh Giant untuk membuangnya ke tempat sampah karena memang sudah rusak. Namun ketika Suneo melihat ada Nobita di sana, dia pun mempunyai ide. Suneo dan Giant mau mengerjai Nobita dengan pesawat remote control yang rusak. Terlihat Nobita begitu senang sekali karena bisa bermain pesawat remote control. Yang Nobita tidak tahu adalah mainan tersebut sudah rusak.
Pesawatnya oleng dan kehilangan keseimbangan sehingga jatuh ke dalam hutan kota. Suneo dan Giant langsung berpura-pura marah agar Nobita takut. Ketika Nobita sedang mencari pesawatnya yang jatuh, Giant dan Nobita memutuskan untuk pulang. Di dalam hutan, Nobita sudah mencari ke sana kemari, namun tidak bisa menemukan pesawatnya. Nobita lalu memutuskan untuk beristirahat di sebuah bangku taman. Di sana terlihat ada seorang pria tua yang melihat ke arah Nobita. Di sisi lain, Doraemon khawatir karena Nobita belum pulang juga. Terlihat ada seorang kakek menghampiri Nobita. Mereka lalu berbincang-bincang. Sang kakek bercerita kalau dirinya dulu adalah seorang pengrajin mainan. Karena sang kakek ingin menunjukkan kepada Nobita, akhirnya Nobita dibawa ke rumahnya. Di sana sang kakek memberikan sebuah buku kepada Nobita. Di dalam buku tersebut tertulis tata cara untuk membuat sebuah mainan. Sang kakek menunjukkan salah satu mainan buatannya. Kalau di sini namanya tulup, di mana sebuah gumpalan kertas kecil dimasukkan ke dalam ujung bambu, lalu didorong menggunakan tutup. Nobita lalu membawa pulang bukunya ke rumah dan menunjukkannya kepada Doraemon. Setelah melihat buku tersebut, Doraemon sangat antusias dan langsung memesan sebuah paket. Paket yang dipesan Doraemon akhirnya tiba. Isinya adalah bahan-bahan untuk membuat mainan. Karena Nobita bingung cara merakitnya, Doraemon memberikan sebuah sarung tangan ajaib. Yang akan mereka buat adalah kuda-kudaan. Dengan menggabungkan beberapa bahan, jadilah sebuah kuda-kudaan. Nobita terkejut karena mainannya menjadi hidup. Kuda mainannya bergerak layaknya kuda asli. Selanjutnya Nobita dan Doraemon berencana membuat pistol menggunakan bambu. Dengan mengikuti arahan dari buku tersebut, akhirnya pistol bambu selesai dibuat. Doraemon ketakutan karena pistolnya memiliki daya tembak yang sangat kuat. Dari luar jendela datanglah bola baseball ke arah mereka. Doraemon menyuruh Nobita untuk menembaknya menggunakan pistol bambu. Seketika bola baseballnya hancur terkena tembakan Nobita. Permainan selanjutnya adalah origami sumo. Doraemon dan Nobita membuat origami berbentuk sumo untuk dipertarungkan satu sama lain. Terlihat origami milik Doraemon berhasil mengalahkan origami milik Nobita. Nobita terpental karena masing-masing origami memiliki massa berat. Hal selanjutnya yang akan mereka buat adalah pesawat terbang. Dengan mengikuti panduan dari buku tersebut, dalam sekejap pesawat terbangnya sudah jadi. Nobita lalu membuat sebuah rekaman jarak jauh menggunakan kertas yang digulung. Nobita mendengar kalau Giant dan Suneo sedang mengerjai Nobita. Nobita dan Doraemon langsung kesal dan juga marah. Doraemon dan Nobita kesal. Suneo dan Giant dikejutkan dengan kedatangan sebuah pesawat remote control. Ternyata pesawat tersebut adalah milik Nobita. Pesawat Nobita bisa bermanuver sehingga membuat Suneo kesal. Di sisi lain, sang kakek menemukan bekas pesawat Suneo yang sudah rusak. Dia kelihatan senang sekali. Apalagi di atas juga ada pesawat mainannya yang dibuat Nobita. Suneo sengaja ingin menabrakkan pesawatnya ke Nobita. Namun pesawat Nobita berhasil menghindarinya. Tembakan dilepaskan dan mengenai pesawat Suneo. Pesawat Suneo oleng dan terjatuh. Nobita kabur dan lari dari kejaran Suneo dan Giant. Tiba-tiba saja Nobita mendapatkan bantuan dari mainan kuda dan sumonya. Suneo dan Giant terpental karena ditabrak oleh mainan buatan Nobita. Hari ini adalah hari perayaan Halloween. Halloween dirayakan dengan berbagai tradisi, seperti memakai kostum seram, menghias rumah dengan tema horor, mengukir labu menjadi jack-o'-lantern, serta melakukan trick or treat di mana anak-anak mengetuk pintu rumah untuk meminta permen. Suneo mau mengadakan acara Halloween-nya sendiri dan Nobita tidak diajak. Ketika sampai rumah, Nobita melihat ibu yang sedang membuat makanan dari buah labu. Labu yang digunakan ibu masih berwarna hijau, jadi Nobita tidak bisa mengukirnya. Nobita oleh ibu hanya dikasih biji labunya. Ketika Nobita hendak masuk kamar, keluar kelelawar yang membuat Nobita terkejut. Kelelawar tersebut adalah ciptaan Doraemon. Dengan alat ajaib Doraemon, benda mati akan bisa hidup dengan cara mengubah sel aslinya. Nobita tidak paham dengan penjelasan Doraemon, jadi Nobita akan langsung mempraktekkannya menggunakan biji labu yang diberi ibu. Nobita ingin membuat labu yang bisa menyala hidup untuk pesta Halloween. Nobita menggunakan alat Doraemon untuk membuat labunya hidup. Setelah biji labu menyala, Doraemon dan Nobita pergi ke halaman belakang untuk menanamnya. Doraemon menggunakan kain waktu supaya pertumbuhannya menjadi cepat. Mereka berdua sedang membayangkan betapa seramnya labunya nanti. Tiba-tiba saja biji labu yang ditanam tumbuh cepat menjadi pohon labu beserta buahnya. Mereka bingung karena itu hanyalah labu biasa. Namun ketika Nobita memotong dan mengeluarkan isinya, labu tersebut mengeluarkan cahaya kuning terang. Nobita lalu mengukir wajah supaya menjadi seram. Ketika dilihat, labu Nobita tidaklah seram karena ukirannya penyak-penyok. Nobita menaruhnya di pojokan karena produk gagal. Nampaknya labu tersebut mempunyai perasaan. Nobita memanggil teman-temannya untuk datang ke rumah untuk melihat labu Halloween buatan Nobita. Ketika pintu kamar dibuka, mereka terkejut karena ada banyak sekali labu Halloween.
Ketika Giant hendak melangkah, dia tersandung sebuah labu. Labu tersebut adalah labu jelek buatan Nobita yang dibuang. Anehnya labu tersebut tiba-tiba muncul di kamar Nobita. Teman-teman mentertawakan bentuk jelek labu tersebut. Giant yang paling parah karena dia mengejek bentuk jelek labunya. Karena Nobita masih mempunyai banyak labu, jadi dia mengajak teman-temannya untuk membuat labunya sendiri. Terlihat mereka semua nampak bersemangat sekali untuk perayaan Halloween nanti malam. Nobita dan teman-teman berencana untuk menghiasi jalanan kota dengan labu. Mereka pergi ke lapangan bermain untuk mengumpulkan teman-teman yang lain. Mereka semua disuruh untuk meletakkan labu di setiap jalan sebagai hiasan perayaan Halloween nanti malam. Hari sudah mulai sore dan mereka semua sudah selesai menghiasi jalanan dengan labu. Sekarang adalah waktunya untuk perayaan Halloween. Semua orang memakai kostum seram sebagai tanda menghargai tradisi. Mereka percaya kalau di malam Halloween dunia orang hidup dan dunia arwah bertemu. Perayaan Halloween telah usai. Nobita dan Doraemon pun tidur. Namun di sisi lain, labu jeleknya hidup. Tidak hanya itu saja, labu-labu yang lain juga hidup. Ayah Nobi yang baru pulang kerja dengan keadaan mabuk dikejutkan oleh seekor kelelawar. Setelah itu, ayah melihat labu Halloween yang hidup. Ayah ketakutan dan langsung lari untuk kabur. Sesampainya di rumah, ayah bercerita kepada Doraemon dan Nobita. Mengetahui hal tersebut, Nobita dan Doraemon langsung bergegas untuk melihatnya. Terlihat labu Halloween berbondong-bondong pergi ke suatu tempat. Labu Suneo juga hidup dan pergi melewati jendela kamar. Setelah itu, para labu pergi ke rumah Shizuka untuk menghidupkan labu milik Shizuka. Shizuka terbangun karena merasa ada hal aneh terjadi. Nobita dan Doraemon menggunakan baling-baling bambu untuk mencari para labu. Setelah ketemu, Doraemon dan Nobita mencoba menghentikannya. Namun para labu tidak mau mendengarkannya. Nobita dan Doraemon diinjak oleh para labu. Para labu melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka ternyata adalah rumah Giant. Anjing Giant menggonggong keras. Keluarlah Giant dari dalam rumah. Melihat banyak labu di depan rumahnya, Giant senang karena rasa labu sangat lezat. Doraemon dan Nobita berusaha memperingatkan Giant kalau labu-labu tersebut berbahaya. Tujuan para labu ternyata bukan untuk balas dendam, melainkan mereka suka kepada Giant. Selamat Hari Halloween! Hari ini Nobita dan teman-teman sedang membuat sebuah boneka tangan untuk pertunjukan. Nobita dan teman-teman nanti akan mengadakan sebuah pertunjukan di lapangan bermain. Tugas Nobita dan Shizuka adalah membuat boneka tangan. Sedangkan tugas Suneo dan Doraemon adalah membuat latar belakang panggung. Setelah selesai, Nobita beristirahat sambil memakan buah oren. Kalian tahu nggak? Yang dipegang Nobita itu buah apa? Tulis di kolom komentar ya. Ketika hendak memakannya, ternyata buah tersebut adalah salah satu properti untuk pertunjukan. Jadi buah tersebut diamankan dan tidak jadi dimakan. Di perjalanan menuju lapangan bermain, mereka semua terlihat bersemangat sekali untuk mengadakan sebuah pertunjukan. Tiba-tiba saja muncullah seorang Giant. Semuanya pun terkejut. Giant sengaja tidak diajak karena pasti akan merusak pertunjukannya. Benar saja, Giant mengambil alih pertunjukan dan menjadi seorang pembawa acara. Belum mulai saja, Giant sudah membuat anak-anak bingung dan ketakutan. Terpaksa mereka semua akan mengikuti perintah Giant supaya emosinya Giant stabil dan tidak marah. Pertunjukan boneka pun dimulai. Ada seorang ratu yang meminta sebuah permintaan kepada cermin ajaib. Lalu datanglah pengawal kerajaan. Sang ratu menyuruhnya untuk mencari sang putri. Anak-anak begitu gembira karena pertunjukannya sangat seru. Latar tempat berubah di sebuah hutan. Di sana ada sang putri yang diperankan oleh Giant. Karena lucu, anak-anak pun tertawa. Giant marah karena ditertawai. Suneo menyuruh Giant untuk mengikuti skripnya. Datanglah pengawal yang menyuruh Tuan Putri untuk menemui sang ratu. Karena Giant sulit diatur, dia malah ngajak pengawal untuk berkelahi. Giant yang rusuh menyebabkan acaranya menjadi kacau. Anak-anak sampai ketakutan melihatnya. Untungnya ada Suneo yang mengarahkan Giant untuk mengikuti skrip. Muncullah para kurcaci yang meminta bantuan Tuan Putri. Lagi-lagi Giant tidak mau mengikuti skrip. Giant tidak mau diatur oleh Suneo. Giant marah dan membuat pertunjukannya berantakan. Suneo dan Nobita diduduki oleh Giant sampai tidak bisa berkutik. Anak-anak yang menyaksikan pertunjukannya juga kabur semua gara-gara Giant. Giant yang kesal pergi meninggalkan mereka semua. Pertunjukan boneka tangan telah hancur. Semua gara-gara ulah Giant. Namun Doraemon tidak diam begitu saja. Doraemon mengeluarkan alat ajaibnya. Alat tersebut seperti pengurai. Dengan memasukkan kertas naskah ke dalam alat tersebut, sinyal akan hidup dan otomatis akan mengurai semua isi jalan cerita naskahnya. Semua yang berantakan berhasil diperbaiki. Yang jadi penontonnya sekarang ada Nobita dan teman-teman. Jalan ceritanya ada seorang ratu yang meminta sebuah keinginan kepada cermin ajaib. Setelah
Setelah permintaannya terpenuhi, tiba-tiba ratu berubah menjadi seorang nenek sihir. Nenek sihir tersebut sedang meracik ramuan mantra untuk dikasih ke buah oren. Para penonton dibuat penasaran dengan kejadian selanjutnya. Latar tempat berubah di sebuah hutan. Di sana ada Tuan Putri yang sedang dikasih buah oren oleh nenek sihir. Nenek sihir tersebut menyuruh Tuan Putri untuk memakannya. Nobita terbawa suasana ingin menolong Tuan Putri dari tipu daya nenek sihir. Tiba-tiba saja buah orennya malah diambil oleh Giant. Giant tidak tahu kalau buah oren yang dimakannya adalah salah satu propertinya dalam pertunjukan. Dengan begitu Nobita dan teman-teman bisa sesuka hati menulis lanjutan naskah untuk mengerjai Giant. Nobita dan teman-teman memutuskan untuk mengubah Giant menjadi seekor monyet. Setelah itu mereka langsung mencari Giant. Setelah ketemu, Doraemon menekan tombol untuk memberikan sinyalnya kepada Giant. Karena sinyalnya masih belum berfungsi, jadi Giant malah menari seperti seorang perempuan. Mengetahui rencananya gagal, Doraemon dan teman-teman mencobanya lagi di tempat berbeda. Melihat Giant yang sendirian, Doraemon menekan tombolnya lagi. Sekarang mereka berhasil membuat Giant menjadi seekor monyet. Seperti inilah penampakannya. Bahkan Giant juga sampai terjatuh gara-gara menginjak botol madu. Setelah itu, Giant dipanggil oleh ibunya untuk mengangkat sebuah tong. Karena ibunya kelupaan sedang memasak, jadi Giant ditinggal. Giant yang tidak kuat langsung terjatuh dan ditertawai oleh Doraemon dan teman-teman. Hari ini di sekolah Suneo dan teman-teman sedang membicarakan sebuah jenis kepiting. Kepiting tersebut adalah kepiting Alaska yang berukuran besar dan memiliki rasa yang sangat enak. Nobita pamer kalau dirinya bisa mendapatkan kepiting Alaska tersebut. Mereka pun bertaruh. Kalau Nobita bohong atau gagal untuk mendapatkan kepiting Alaska tersebut, maka Giant akan memberikan salam olahraga untuk Nobita. Sesudah pulang sekolah, Nobita mampir ke sebuah toko untuk melihat kepiting Alaskanya. Betapa terkejutnya Nobita ketika melihat harganya yang sangat mahal. Kepiting Alaska, king crab, mahal karena beberapa alasan utama. Langka dan musim tangkap terbatas. Lokasi dan tantangan penangkapan. Ukuran dan kualitas daging. Permintaan tinggi dan transportasi dan penyimpanan. Setelah sampai rumah, seperti biasa, Nobita merengek dan meminta bantuan kepada Doraemon supaya bisa mendapatkan sebuah kepiting Alaska. Doraemon mempunyai sebuah alat yang bernama semprotan ajaib. Dengan menyemprotkannya ke sebuah benda, maka benda tersebut akan berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Nobita menyiapkan sebuah daging kepiting untuk disemprot supaya bisa menjadi kepiting Alaska. Namun semprotan ajaibnya malah terjatuh sehingga membuat Nobita dan Doraemon berubah menjadi seekor kepiting. Mereka berdua terkejut ketika mengetahui dirinya berubah menjadi seekor kepiting. Kepanikan mereka bertambah ketika Doraemon tidak bisa masuk ke dalam kantong ajaibnya. Tangan kepitingnya tidak bisa menjangkau kantong ajaib Doraemon. Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari ibu. Nobita dan Doraemon berusaha memanggil ibu untuk meminta bantuan. Karena suara kepiting begitu pelan, jadi ibu tidak bisa mendengarnya. Ibu yang kaget dengan adanya dua kepiting di rumah membuat kepanikan sehingga Nobita dan Doraemon dihajar oleh ibu menggunakan sapu. Setelah mereka berdua berhasil meloloskan diri dari ibu, sekarang muncul Giant yang sedang lewat. Giant yang melihat ada kepiting di sana langsung menangkapnya. Giant tidak tahu kalau kepiting tersebut adalah Nobita dan Doraemon. Giant mengira itu adalah kepiting milik Nobita yang terlepas. Giant membuang Doraemon karena warna kepitingnya biru, sedangkan Nobita dibawa oleh Giant pulang. Sampainya di rumah, Giant memberitahukan ibunya kalau dirinya mendapatkan seekor kepiting. Giant meminta kepada ibunya untuk memasaknya menjadi makanan yang lezat. Nobita sangat panik ketakutan karena dirinya akan dijadikan sebuah makanan. Ibu Giant juga sudah memasak air untuk merebus Nobita. Di sisi lain, Doraemon yang berusaha menyusul malah bertemu dengan rombongan anak-anak TK. Doraemon pun dikejar-kejar oleh rombongan anak TK. Air rebusannya sudah mendidih. Giant akan memasukkan kepiting Nobita ke dalamnya. Namun kegaduhan terjadi karena Doraemon berhasil membuat anjing Giant terlepas. Giant yang perhatiannya teralihkan tidak menyadari kalau kepiting Nobita melarikan diri. Setelah Giant berhasil mengembalikan anjingnya, dia kembali ke dapur untuk melihat kepiting Nobita. Giant terkejut karena kepitingnya hilang. Di jalan, Nobita dan Doraemon melihat ada Suneo. Mereka memanggilnya untuk meminta pertolongan. Namun dari sudut pandang Suneo, dia hanya melihat kepiting biasa. Oleh karena itu, Suneo akan menabraknya menggunakan mobil remote control. Karena Suneo jahat, Doraemon dan Nobita pun merebut mobil remote Suneo. Suneo menangis merengek karena mobil remote-nya diambil. Sekarang Nobita dan Doraemon akan mencari Shizuka untuk meminta bantuannya. Namun ketika ketemu, Shizuka malah lari ketakutan. Shizuka mengira kalau dirinya sedang dikejar oleh monster kepiting. Ketika sampai rumah, Shizuka dikejutkan dengan adanya seekor singa. Shizuka yang ketakutan langsung berlari ke belakang. Datanglah dua petugas kebun binatang yang menghimbau kalau ada singa yang terlepas. Muka Shizuka sudah sangat panik sekali. Untung saja Doraemon dan Nobita datang tepat waktu.
itu, mereka langsung menyerang singa tersebut dengan mod kepiting. Bulu singa tersebut dicukur habis-habisan menggunakan capit yang tajam. Ketika singa tersebut melihat ke arah jendela, singanya terkejut sampai pingsan karena melihat dirinya yang culun. Shizuka pun langsung lega. Akhirnya Shizuka tahu kalau kepiting tersebut adalah Doraemon dan Nobita. Doraemon berusaha berbicara kepada Shizuka melalui tulisan, namun pensilnya patah karena capitnya yang tajam. Nobita menggunakan karet gelang untuk memberitahu Shizuka. Nobita terkenal dengan keahlian bermain gelang karet, namun tetap saja Shizuka tidak mengenalinya. Selanjutnya Nobita menggunakan origami kertas yang dibentuk wajah Doraemon. Akhirnya Shizuka sadar kalau kepiting tersebut ada Nobita dan Doraemon. Nobita dan Doraemon senang sekali akhirnya bisa kembali ke wujud manusia, tentu saja dengan bantuan dari Shizuka. Malam harinya, ketika sedang makan malam, ibu membuat hidangan kepiting rebus. Tentu saja Nobita dan Doraemon mengalami trauma dan tidak mau memakannya.